وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر. Hal yang kedua dari hadis ini adalah kalimat yang menyebutkan Umamah binti Zainab. Umamah cucu Nabi SAW, karena Zainab adalah anak Nabi SAW. Dan umumnya orang-orang Arab menyebutkan anak seseorang itu langsung dinisbatkan kepada ayah. Ayahnya Umamah namanya As ibn Abi As, sahabat Nabi yang mulia. Dulu masih dalam keadaan kafir waktu nikah sama Zainab. Tapi Nabi SAW belum diutus. Waktu Nabi diutus jadi Nabi, Zainab mengakui kenabian ayahnya Nabi SAW. As bin Abi As tidak mau. Maka Nabi SAW pisahkan mereka. Dipisahkan gitu kan? Sampai As bin Abi As mengikrarkan syahadat. Terpisahkan. Dan As bin Abi As pernah menjadi tawanan perang. Akhirnya dia lihat akhlaknya muslimin di Madinah, baik segala macam. Terus dia tertarik, dia kembali ke Mekah, dia kembalikan semua amanah-amanahnya orang, kemudian dia kembali ke Madinah, lalu dia syahadat. Waktu dia syahadat, oleh Nabi SAW dikembalikan lagi, tanpa akad nikah. Sudah dianggap sah yang awal. Makanya orang-orang non-muslim yang baru masuk Islam, suami istri nggak disuruh nikah lagi. Sudah dianggap sah saja itu pernikahannya. Karena Islam sudah menutupi semua yang lalu-lalu. Seperti itulah. Nah, khusus cucu Nabi SAW di sini, kata ulama hadis, dinisbatkan kepada Zainab bukan karena ingin menghapus hukum syar'i, anak dinisbatkan kepada ayah. Karena kan tidak boleh menisbatkan nama kepada selain ayah. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya maka terharamkan baginya surga, gitu kan? Nggak boleh orang ganti nama ayahnya. Di sini termasuk istri nggak boleh pakai nama, nggak boleh ganti nama ayah diganti dengan nama suami. Misal nama ayahnya, nama dia Aisyah binti Yusuf misalnya, nama ayahnya Yusuf. Dia nikah sama suami namanya Ahmad, nggak boleh Aisyah mengganti setelah nikah Aisyah Ahmad, dia ganti hapus nama ayahnya Yusuf, nggak boleh. Ini nggak bakal cium bau surga. Tetap ayahnya harus ada. Makanya istri-istri Nabi SAW, Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, nggak pernah kita temukan riwayat Aisyah Muhammad, nggak pernah. Seperti banyak orang di Indonesia juga lakukan itu ya. Bahkan ada yang sampai ke catatan sipil mengganti nama ayahnya dengan nama suaminya. Ini nggak boleh nih, hukum syar'i. Tapi di sini secara khusus, kenapa riwayat menggunakan Umamah binti Zainab? Kenapa nama Zainab yang dipakai? Karena ulama hadis mengatakan perawi di sini Abu Qatadah radhiyallahu anhu bukan sedang menyampaikan sabda Nabi, tapi sedang menyampaikan apa yang dia lihat. Jadi statementnya Abu Qatadah ini bukan hadis langsung kan? Dia mengatakan saya pernah melihat, saya pernah sholat bersama Nabi SAW, saya melihat Nabi menggendong Umamah binti Zainab. Berarti bukan hadis ini, tapi perkataan sahabat, sunnah ini, termasuk sunnah tentunya, benar kan gitu. Tetapi di sini kata ulama hadis, Abu Qatadah ingin menjelaskan kepada orang yang dia sampaikan hadis, kalau yang Nabi sedang gendong bukan anak orang lain tapi cucunya. Terbukti ini anaknya Zainab. Jadi Abu Qatadah bukan mau hapus namanya As bin Abi As, ayahnya Umamah, enggak. Tapi dia karena ini statement pribadinya, dia ingin menjelaskan ke orang yang dia sampaikan kalau ini adalah cucu Nabi SAW, terbukti ini adalah Umamah anak Zainab. Khawatirnya Abu Qatadah, kalau dia tidak sebutkan itu orang tidak tahu Umamah siapa, karena di Madinah banyak orang namanya Umamah. Kan gitu. Bisa difahami sampai sini? Makanya ini kenapa ada lafaz tadi dikatakan dan dia adalah Umamah